Beberapa tahun yang lalu, para peneliti dikejutkan dengan penemuan 2 ekor anak singa gua di lembah sungai Siberia. Anak singa pertama berjenis kelamin jantan ditemukan pada tahun 2017 dan diberi nama Boris. Sementara anak singa kedua ditemukan berjenis kelamin betina dan diberi nama Sparta. Sparta ditemukan di lokasi yang sama dengan Boris, hanya terpisah 15 meter dari tempat penemuan Boris. Kedua jasad singa tersebut tersimpan dengan kondisi baik di dalam dinginnya es. Meskipun jasad Boris sedikit rusak, jasad Sparta masih cukup lengkap walaupun bulunya sedikit berantakan, namun cambangnya masih sangat terjaga. Para peneliti mengidentifikasi bahwa kedua anak singa tersebut berasal dari spesies singa gua Eurasia atau Panthera spelaea. Spesies ini diperkirakan mendiami bumi sejak 600.000 tahun yang lalu hingga akhirnya punah pada 13.000 tahun yang lalu. Mereka dikenal menghuni dataran stepa Eurasia dan sempat hidup berdampingan dengan manusia purba. Pada episode kali ini, mari sejenak kita lupakan raja hutan yang kita kenal sekarang, karena hari ini kita akan bertemu dengan penguasa sejati di masa lampau, singa gua Eurasia. Saksikan bagaimana spesies luar biasa ini berjaya di bentangan Eurasia yang luas, mengukir kisahnya sebagai salah satu predator paling dominan yang pernah ada. Jangan lewatkan setiap detiknya, semuanya terangkum hanya di Jelajah Alam. Pada era modern ini kita mengenal singa sebagai penghuni tetap padang savana yang luas dengan cuaca panas yang menyengat. Namun, pada era Pleistosen, di saat bumi memiliki suhu dingin yang ekstrim, beberapa spesies singa berhasil beradaptasi dengan baik. Beberapa spesies singa yang hidup pada era Pleistosen antara lain Panthera fossilis, Panthera spelaea, dan Panthera atrox. Sebenarnya masih ada spesies lain yang hidup pada era Pleistosen. Mimin menyebutkan nama-nama singa tersebut karena mereka diyakini berasal dari satu jalur evolusi yang sama. Perjalanan evolusi singa gua Eurasia merupakan perjalanan evolusi yang panjang, memakan waktu hingga jutaan tahun lamanya. Kita dapat memberi judul perjalanan evolusi singa gua Eurasia ini dengan judul Dari Savana Afrika Menuju Gua-Gua Es, sebab kelompok Panthera awal mulanya berasal dari dataran Afrika Timur. Sekitar 2 juta tahun yang lalu di wilayah Ngarai Olduvai, Tanzania, sekelompok kucing besar menyerupai singa mulai bermunculan di daerah tersebut. Para peneliti percaya kelompok kucing besar ini adalah nenek moyang singa modern. Lingkungan di Afrika Timur pada masa itu terdiri dari padang rumput yang luas dan hutan terbuka, menyediakan habitat yang ideal bagi predator besar seperti singa untuk berburu dan berkembang biak. Selama periode Pleistosen awal hingga tengah, Afrika Timur mengalami fluktuasi iklim yang signifikan dengan periode basah dan kering yang silih berganti. Perubahan ini mempengaruhi distribusi vegetasi dan ketersediaan mangsa, memaksa hewan-hewan besar seperti singa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Padang rumput yang meluas selama periode kering memungkinkan singa untuk memperluas wilayah jelajah mereka, sementara periode basah mendukung pertumbuhan populasi mangsa. Hingga sekitar 1 hingga 0,8 juta tahun yang lalu, nenek moyang singa mulai menyebar dari Afrika ke Eurasia melalui jalur darat yang dikenal dengan Koridor Levant yang menghubungkan Afrika Timur dengan Timur Tengah. Penyebaran ini didorong oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim global, kompetisi antar predator, kepadatan populasi, dan ketersediaan jalur migrasi. Setibanya di Eurasia, singa-singa ini beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda, seperti padang rumput yang lebih luas dan iklim yang lebih dingin. Adaptasi ini memicu evolusi spesies baru, seperti Panthera fossilis. Jika kita berbicara tentang Panthera fossilis, mereka adalah singa purba yang hidup di Eurasia sekitar 700.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Fosil-fosilnya ditemukan di berbagai lokasi di Eropa termasuk Jerman dan Inggris. Spesies ini dikenal memiliki tubuh yang sangat besar, bahkan lebih besar dari singa modern, dengan struktur kerangka yang kuat dan gigi yang besar menandakan adaptasi terhadap mangsa herbivora besar di lingkungan padang rumput terbuka. Namun, selama zaman Pleistosen, Eurasia mengalami perubahan iklim yang drastis dengan siklus glasial dan interglasial yang mengubah lanskap secara signifikan. Transformasi ini mengakibatkan pergeseran habitat dari padang rumput terbuka menjadi hutan yang lebih lebat, mempengaruhi ketersediaan mangsa dan strategi berburu predator besar seperti Panthera fossilis.
Dalam menghadapi lingkungan yang semakin dingin dan tertutup, Panthera fossilis mengalami adaptasi morfologi dan perilaku yang mencolok. Adaptasi ini terlihat dalam evolusi menuju bentuk peralihan yang dikenal dengan Panthera spelaea intermedia yang muncul sekitar 350.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Fosil-fosilnya ditemukan di situs Ike-de-Rameix di Prancis, menunjukkan ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan Panthera fossilis. Dengan perubahan pada morfologi tulang dan rahang yang mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan yang mulai mengalami pendinginan dan perubahan vegetasi, perubahan ini terus berjalan hingga muncullah Panthera spelaea yang muncul sekitar 100.000 tahun yang lalu dan bertahan hingga 14.000 tahun yang lalu. Spesies ini memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan pendahulunya dengan adaptasi morfologi yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang lebih dingin dan beriklim ekstrim. Fosil-fosilnya ditemukan di berbagai lokasi di Eropa dan Asia, menunjukkan penyebaran yang luas selama Pleistosen akhir. Setelah melewati serangkaian peristiwa panjang dan tekanan alam yang luar biasa, Panthera spelaea atau yang dikenal sebagai singa gua Eurasia berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru dan siap mendominasi padang rumput dingin di wilayah Eropa dan Asia. Meskipun ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan pendahulunya, singa purba ini tetap tergolong sebagai kucing besar, bahkan ukurannya 10% lebih besar daripada singa modern. Berbeda dengan singa jantan masa kini yang memiliki surai lebat di kepala, singa gua Eurasia jantan diyakini tidak memiliki surai, atau jika ada, surai ini sangatlah tipis. Hal ini didukung oleh lukisan-lukisan gua kuno yang ditemukan di Prancis, seperti di Gua Couvet yang menggambarkan singa jantan tanpa surai. Selain itu, singa gua Eurasia memiliki lapisan bulu bawah yang sangat tebal yang menjadi lebih padat di musim dingin sebagai adaptasi untuk bertahan hidup di kondisi dingin pada zaman es. Pada tahun 2016, rambut yang ditemukan di dekat Sungai Mali Anyu diidentifikasi sebagai milik singa gua melalui analisis DNA. Jika dibandingkan dengan rambut singa modern, keduanya memiliki warna yang mirip meskipun milik singa gua sedikit lebih terang. Selain itu, singa gua diperkirakan memiliki lapisan bawah yang sangat tebal dan padat, terdiri dari rambut bergelombang berwarna kuning ke putih yang tertutup dan terkompresi dengan massa rambut pelindung berwarna lebih gelap yang lebih kecil sebagai adaptasi terhadap iklim zaman es. Selama zaman es terakhir, Panthera spelaea atau dikenal sebagai singa gua Eurasia menjadi predator puncak di padang rumput mammoth yang membentang dari Eropa Barat hingga Amerika Utara bagian barat laut. Mereka menghuni berbagai wilayah termasuk semenanjung Iberia, Italia, Eropa Tenggara, Inggris Raya, Eropa Tengah, dataran Eropa Timur, pegunungan Ural, sebagian besar Asia Timur, serta melintasi jembatan darat Bering ke Alaska dan Yukon. Singa gua ditemukan di berbagai ketinggian, bahkan hingga lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut di pegunungan Alpen dan Buryatia, meskipun kemungkinan mereka tidak menetap di habitat pegunungan sepanjang tahun. Habitat utama mereka adalah padang rumput terbuka dan stepa, namun mereka juga dapat ditemukan di hutan terbuka. Meskipun sering dikaitkan dengan lingkungan dingin selama zaman es, singa gua juga menghuni lingkungan beriklim sedang, serta di Eropa selama zaman es interglasial. Sebagai salah satu spesies kunci di padang rumput mammoth, singa gua berperan sebagai predator utama bersama serigala abu-abu, hyena gua, dan beruang coklat. Banyak tulang singa gua ditemukan di gua-gua seringkali bersama dengan tulang hyena gua, beruang gua, dan artefak paleotilik. Meskipun dinamai singa gua, ternyata nama ini bukan merujuk dari tempat tinggal singa tersebut, melainkan karena banyak fosil dari singa ini ditemukan di dalam gua. Bukti menunjukkan bahwa singa gua lebih sering menghuni padang rumput terbuka dan stepa, bukan gua. Gua-gua tersebut kemungkinan besar digunakan oleh singa gua untuk berburu hewan yang berhibernasi seperti beruang gua atau sebagai tempat berlindung sementara. Penemuan fosil di gua-gua ini memberikan kesan bahwa singa gua tinggal di sana, padahal sebenarnya mereka hanya sesekali memasukinya. Analisis isotop dari kolagen tulang menunjukkan bahwa rusa kutub merupakan bagian penting dari makanan singa gua di Eropa dan Beringia Timur selama zaman es terakhir. Mereka juga memangsa anak beruang gua dan sesekali beruang gua dewasa. Selain itu, makanan mereka mencakup kuda liar, mamut berbulu, dan beruang gua. Singa gua mungkin juga mencari beruang yang berhibernasi di gua-gua pegunungan sebagai sumber makanan selama musim dingin. Singa gua juga kerap memakan bangkai untuk bertahan hidup. Hal ini dibuktikan dengan bekas gigitan pada tulang gajah bergading di Jerman, menunjukkan kemungkinan pemulungan oleh singa gua.
Singa gua Eurasia memiliki mangsa yang bervariasi, namun cara berburu dari singa gua masih menjadi perdebatan oleh kalangan peneliti. Para ilmuwan masih belum tahu pasti apakah singa gua hidup sendiri atau berkelompok seperti singa modern. Beberapa peneliti seperti Guthrie percaya singa gua hidup menyendiri atau hanya dalam kelompok keluarga kecil karena dalam gambar di gua tidak terlihat adanya surai yang penting dalam kehidupan sosial singa modern. Tapi pendapat ini ditentang oleh Yamauchi dan timnya. Mereka berpendapat bahwa kebiasaan hidup berkelompok sudah ada sejak sebelum singa gua dan singa modern berkembang menjadi spesies yang berbeda. Selain itu, perbedaan ukuran tubuh antara jantan dan betina yang ditemukan pada fosil singa gua bisa menunjukkan bahwa mereka juga hidup dalam berkelompok. Namun, beberapa ahli mengingatkan bahwa perbedaan fisik ini belum tentu berarti hidup berkelompok karena hewan seperti macan tutul juga memiliki perbedaan fisik tapi tetap hidup sendiri. Penelitian lain seperti analisis makanan oleh Harvey Bonkeres dan timnya menunjukkan bahwa singa gua mungkin lebih suka hidup sendiri. Setelah hyena gua punah, singa gua mengubah pola makan mereka, yang bisa jadi karena mereka kesulitan bersaing dengan hewan lain. Selain itu, hasil penelitian di daerah pegunungan memperlihatkan bahwa singa gua mungkin berburu sendiri atau berpasangan, terutama di tempat tinggi seperti pegunungan. Di tempat yang lebih rendah, singa modern cenderung berburu bersama kelompok, tapi di tempat tinggi mereka lebih sering sendiri. Temuan fosil juga menunjukkan jumlah jantan dan betina yang seimbang, yang bisa berarti mereka tidak punya struktur kelompok yang jelas. Anak-anak singa gua kemungkinan besar tinggal di sarang dan dirawat oleh induk betina seperti anak singa pada umumnya. Jadi, belum ada kepastian apakah singa gua hidup berkelompok atau menyendiri. Beberapa bukti seperti tidak adanya surai dan hasil analisis makanan menunjukkan bahwa mereka hidup secara menyendiri. Namun, adanya perbedaan ukuran tubuh antara jantan dan betina bisa menjadi tanda bahwa mereka hidup dalam kelompok. Karena bukti yang ada masih terbatas dan saling bertentangan, para ilmuwan belum bisa menyimpulkan secara pasti bagaimana perilaku sosial singa gua. Di dataran Eurasia yang luas dan dingin, tekanan lingkungan bukan menjadi tekanan satu-satunya bagi singa gua. Terdapat tekanan lain yang membuat singa gua harus berkompetisi untuk bertahan hidup, yaitu persaingan antar predator. Beberapa spesies karnivora purba hidup berbagi makanan dengan singa gua. Salah satu dari hewan tersebut adalah kawanan hyena gua. Dalam film dokumentasi Satwa Liar, kita sering melihat bagaimana kawanan hyena hidup secara berkelompok dan merebut makanan karnivora lain. Hal tersebut juga sama terjadi pada masa lalu, di mana kelompok hyena gua merebut makanan hasil buruan singa-singa gua, bahkan terkadang mereka bisa membunuhnya. Selain hyena gua, serigala abu-abu juga ikut andil dalam persaingan ini, apalagi pada saat itu populasi serigala abu-abu terbilang besar sehingga mereka dapat mendominasi. Di Beringia, persaingan semakin ketat dengan kehadiran beruang berwajah pendek, salah satu predator darat terbesar pada masanya. Kucing bertaring tajam Homotherium juga menjadi pesaing dalam perburuan mangsa besar. Kemudian, serigala Beringia memiliki adaptasi khusus untuk lingkungan dingin dan dapat bersaing dengan perburuan mangsa besar di wilayah tersebut. Persaingan ini menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem prasejarah. Meskipun merupakan predator puncak, singa gua harus terus beradaptasi dan bersaing dengan berbagai spesies lain untuk mempertahankan dominasinya di lingkungan yang berubah-ubah. Selain harus bersaing dengan predator lain di habitatnya, singa gua juga menjalin interaksi yang kompleks dengan manusia purba. Interaksi ini tidak bersifat damai, tetapi lebih sebagai hubungan yang dilandasi oleh persaingan, perburuan, dan sekaligus kekaguman. Pada masa Paleotikum Tengah, manusia Neanderthal di Eropa telah memburu singa gua dan memanfaatkan kulitnya sebagai pelindung dari dingin. Praktik ini berlanjut pada masa Paleotikum Atas ketika manusia modern juga berburu singa gua, seperti yang dibuktikan oleh temuan arkeologis di situs La Garma Spanyol dari periode Magdalenia. Alasan utama perburuan kemungkinan besar berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian hangat dari kulit berbulu tebal, serta perlindungan dari iklim yang keras. Namun, perburuan ini juga bisa mencerminkan simbol kekuatan, status sosial, atau bagian dari situs budaya. Menariknya, singa gua bukan hanya dianggap sebagai ancaman atau sumber daya, tetapi juga memiliki tempat dalam imajinasi dan kehidupan spiritual manusia purba. Hal ini tercermin dari berbagai karya seni prasejarah, mulai dari lukisan dinding gua, ukiran tulang, hingga patung. Salah satu yang paling terkenal adalah Lauwenmans, patung antropomorfik dari gua Mohlenstein-Stendel di Jerman yang menggambarkan tubuh manusia dengan kepala singa berusia sekitar 41.000 hingga 35.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya berburu singa gua tetapi juga mengagumi dan mungkin memuja kekuatan mereka.
Dengan demikian, hubungan manusia dan singa gua mencerminkan ketegangan antara rasa takut dan rasa hormat antara kebutuhan bertahan hidup dan pencarian makna dalam kehidupan alam. Baiklah, cukup sekian saja pembahasan kita mengenai singa gua Eurasia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.